baik Bu Ita. Iya, Pak Tajri sudah tahu Pak Tajri sudah tahu apa tujuan kita ngobrol hari ini? Ya, sesuai rencana kan untuk persiapan observasi. Iya, betul. Yang pertama kita mau mengadakan observasi, ya kemudian sebelum observasi kan kita harusnya praobservasi dulu ya Iya. Pak ya. Jadi di situ nanti yang akan Bapak munculkan itu ada tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang dipersiapkan. Iya. Nah, jadi begini Pak Tajri, kira-kira Pak Tajri ada yang ingin saya bantu bagaimana pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika nanti observasi? Ya, sebetulnya yang ingin minta saran dari Ibu yang berkaitan dengan strategi pembelajaran nanti, terus juga berkaitan dengan itu alat evaluasi atau LKPD. Alat evaluasi atau LKPD. Tujuan pembelajarannya sendiri rencananya seperti apa, Pak Tajri? Ya, tujuan pembelajaran nanti yang akan saya gunakan pada saat observasi nanti berkaitan dengan peserta didik mengetahui jenis-jenis dari perkembangan desa. Jadi kan tahap-tahap perkembangan desa itu kan ada 3 macam. Gitu. Ada 3 macam. Iya. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang ingin diamati itu adalah dalam proses nanti kegiatan inti dan juga alat evaluasi atau LKPD-nya. Nanti kan pada saat peserta didik dalam kegiatan inti, nanti kan dalam proses diskusi ya, nanti minta arahan Ibu terkait dengan teknik-teknik dalam diskusi, karena kan dalam diskusi kan kadang anak yang aktif kan hanya 1-2 orang ya dalam satu kelompok, sedangkan yang lain hanya cenderung pasif. Mungkin itu sih. Jadi masalahnya itu di sini bagaimana membuat anak itu aktif ketika belajar. Betul. Menurut Bapak apa yang dikatakan bahwa anak tidak aktif itu seperti apa? Ya, kalau dalam diskusi kelompok yang sudah sering kita lakukan, kan misalnya dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang itu ya, cenderung nanti yang aktif dalam hal mencari materi, terus juga dalam hal mencatat, terus nanti di akhir anak-anak presentasi ke depan, itu kan kadang yang dominan itu hanya 1 atau 2 orang, sisanya kan cenderung hanya pelengkap ya atau pasif. Nah, harapan saya nanti kan Ibu punya saran-saran bagaimana dalam satu kelompok ini semua bisa berbagi tugas, semuanya bisa aktif dalam setiap kelompok ini. Ada rencana nggak dari Bapak sendiri kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu? Ya, kalau rencana sih saya berencana nanti di setiap anak ini kan nanti dibagi tugas porsinya masing-masing ya. Iya. Misalnya ada bagian ketua ya, ada bagian sekretaris, terus ada bagian nanti yang mencari materi, terus pas presentasinya juga ini setiap siswa ini semua harus bergiliran menyampaikan hasil diskusi mereka ya. Jadi tidak hanya diwakili oleh 1 atau 2 orang pada saat presentasi. Nah, mungkin dengan seperti itu kan dari semua kelompok ini semua terlibat. Kalau misalnya saran-saran yang lain misalnya mungkin nanti ada bisa akomodir pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Pak. Ada kegiatan lain mungkin yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah
Ya, kalau kegiatan lain berkaitan dengan untuk mengaktifkan siswa, mungkin kita akan diberi semacam ini Bu, ya apa eh, reward atau punishment ya. Mungkin ini kaitan, mungkin nanti akan kita sampaikan. Kalau yang tidak aktif nanti hanya mendapat nilai kelompok misalnya ya. Sedangkan kalau aktif nanti ada nilai individu yang di luar dari nilai kelompok. Mungkin dari kita kasih manajemen seperti itu kan harapannya semua akan aktif dengan apa dikasih semacam reward dan punishment. Kapan rencananya akan Bapak lakukan observasi yang tadi sudah Bapak rencanakan? Iya, sesuai dengan jadwal observasi yang mungkin nanti akan kita sepakati Bu ya. Iya. Mungkin hari apa, Nah, tanggal berapa kan, kira-kira jam berapa dan kelas. kira-kira tanggal berapa Pak? Sebetulnya kalau tanggal saya sih bisa menyesuaikan, tapi kalau memang harus ditentukan bisa apakah minggu depan atau apa gitu Bu, jam berapa dan di kelas mana gitu ya. Nah, bisa apa tadi tentukan saja dari sekarang. Oke, kalau ini kan berkaitan dengan materi di kelas 12 Bu ya, kelas 12 apa 12 IPS, kalau itu IPS ya, tapi sekarang kan sudah tidak ada jurusan. Di minggu depan, misalnya minggu depan kan tanggal hari Jumat minggu depan misalnya Bu ya. Ini kan hari ini tanggal 4, 7 hari ke depan berarti tanggal 11 Bu ya. Tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober. Di jam ke 34 di kelas 12-14. Oh, baik. Jadi tadi kan tujuan kita itu kan pertama kita mau melaksanakan praobservasi ya Pak ya. Ya. Kemudian itu tujuan besarnya. Kemudian tujuan dari percakapan kita itu salah satunya menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang sudah diobservasi, yaitu Bapak ingin mengatasi masalah keaktifan siswa. Kemudian Bapak juga setelah tujuan itu mengidentifikasi masalah keaktifan siswa dengan mengatasinya melalui rencana berkelompok, kemudian diberikan reward gitu ya. Salah satunya lagi waktu kita akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 jam ketiga dan 4. Nah, iya. Kemudian apa kompetensi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan ketika nanti diobservasi? Ya, sesuai Dari dengan diri Bapak sendiri gitu, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan atau yang ingin Bapak lebih tingkatkan lagi ketika nanti diobservasi? ya. Kalau kompetensi berkaitan dengan pribadi saya sebagai guru, Ya. tentu yang ingin saya tingkatkan adalah dalam hal penguasaan materi yang jelas ya, penguasaan materi, dan juga nanti memilih strategi atau metode pembelajaran kira-kira mana yang nanti akan bisa berpengaruh terhadap baik kepada gurunya dan juga kepada siswa-siswanya. Itu sih. Iya. Sangat bagus sekali ya Pak. Ini ada beberapa lembar observasi yang mungkin bisa Bapak pelajari. Nanti disesuaikan saja dengan kinerja. Kemudian nanti setelah observasi kan kita ada pasca observasi. Iya. Nah, di kegiatan observasi itu nanti saya akan mencatat hal-hal yang ingin Bapak kembangkan itu, termasuk tujuan pembelajaran juga di instrumen ini, di form penilaian observasi. Nah, kira-kira untuk pasca observasinya Bapak mau kapan waktunya? Iya.
lebih enaknya sih setelah kita observasi di kelas ya. Misalnya kita observasi kan nanti di jam ke 3-4 itu ya. Jadi setelah observasi di kelas, setelah itu kita mungkin langsung ketemu lagi untuk berdiskusi terkait observasi yang kita lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ataupun nanti ada masukan-masukan dari Ibu untuk proses perbaikan saya ke depan. Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari hasil percakapan kita, kira-kira apa yang sudah Bapak peroleh? Gimana Ya. perasaan Bapak? Kalau setelah percakapan kita tadi ya, yang jelas saya menjadi lebih siap ya dalam menghadapi observasi, lebih siap menghadapi observasi dan juga strategi, juga metode serta alat evaluasi ataupun juga LKPD ya, juga nanti akan saya persiapkan. Jadi yang jelas dengan observasi ini saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran, terutama dalam nanti kita observasi. Jadi yang saya tangkap dengan adanya praobservasi ini Bapak lebih siap gitu ya. Jadi seperti sudah setengah menyelesaikan masalah ya Pak ya. Kemudian LKPD dan alat evaluasi juga Bapak nanti akan berusaha mencari. Jadi pada intinya Bapak sudah mendapatkan hasil dari apa yang Bapak khawatirkan gitu kan. Yang menurut Bapak awalnya masalah ternyata sudah terselesaikan. Dan Bapak sudah punya rencana ke depannya seperti apa, kemudian akan Bapak tunjukkan dengan tanggung jawab melalui pelaksanaan di waktu yang sudah kita tetapkan. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama, nanti Ibu semoga Ita. berhasil observasinya. Amin. Dan ini tolong dipelajari beberapa instrumen dan beberapa isim yang mungkin harus dipelajari. Kebetulan saya ada tamu, nggak bisa lama-lama ya Pak. Ibu. Semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Amin. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. Bu Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin pamit ya. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Ita. Iya, Pak Tajri sudah tahu apa Pak Tajri sudah tahu apa tujuan kita ngobrol hari ini. Ya, sesuai rencana kan untuk persiapan observasi. Iya betul. Yang pertama kita mau mengadakan observasi, ya kemudian sebelum observasi kan kita harusnya praobservasi dulu ya Pak ya. Jadi di situ nanti yang akan Bapak munculkan itu ada tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang dipersiapkan. Nah, jadi begini Pak Tajri, kira-kira Pak Tajri ada yang ingin saya bantu bagaimana pengembangan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika nanti observasi? Ya, sebetulnya yang ingin minta saran dari Ibu yang berkaitan dengan strategi pembelajaran nanti, terus juga berkaitan dengan alat evaluasi atau LKPD. Alat evaluasi atau LKPD. Tujuan pembelajarannya sendiri rencananya seperti apa, Pak Tajri? Ya, tujuan pembelajaran nanti yang akan saya gunakan pada saat observasi nanti berkaitan dengan peserta didik mengetahui jenis-jenis dari perkembangan desa. Jadi kan tahap-tahap perkembangan desa itu kan ada 3 macam gitu. Ada 3 macam. Iya. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang ingin diamati itu adalah dalam proses nanti kegiatan inti dan juga alat evaluasi atau LKPD-nya. Nanti kan pada saat peserta didik
dalam kegiatan inti nanti kan dalam proses diskusi ya, nanti minta arahan ibu terkait dengan teknik-teknik dalam diskusi, karena kan dalam diskusi kan kadang anak yang aktif kan hanya 1-2 orang ya dalam satu kelompok, sedangkan yang lain hanya cenderung pasif. Mungkin itu sih. Jadi masalahnya itu di sini bagaimana membuat anak itu aktif ketika belajar. Betul. Menurut Bapak apa yang dikatakan bahwa anak tidak aktif itu seperti apa? Ya, kalau dalam diskusi kelompok yang sudah sering kita lakukan, kan misalnya dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang itu ya, cenderung nanti yang aktif dalam hal mencari materi, terus juga dalam hal mencatat, terus nanti di akhir anak-anak presentasi ke depan, itu kan kadang yang dominan itu hanya 1 atau 2 orang, sisanya kan cenderung hanya pelengkap ya atau pasif. Nah, harapan saya nanti kan ibu punya saran-saran bagaimana dalam satu kelompok ini semua bisa berbagi tugas, semuanya bisa aktif dalam setiap kelompok ini. Ada rencana nggak dari Bapak sendiri kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal itu? Ya, kalau rencana sih saya berencana nanti di setiap anak ini kan nanti dibagi tugas porsinya masing-masing ya. Iya. Misalnya ada bagian ketua ya, ada bagian sekretaris, terus ada bagian nanti yang mencari materi, terus pas presentasinya juga ini setiap siswa ini semua harus bergiliran menyampaikan hasil diskusi mereka ya. Jadi tidak hanya diwakili oleh 1 atau 2 orang pada saat presentasi. Nah, mungkin dengan seperti itu kan dari semua kelompok ini semua terlibat. Kalau misalnya itu saran-saran yang lain misalnya mungkin nanti ada akomodir pembelajaran. Ya, bagus sekali ya Pak. Ada kegiatan lain mungkin yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tadi? Ya, kalau kegiatan lain berkaitan dengan untuk mengaktifkan siswa, mungkin kita akan diberi semacam reward atau punishment ya. Mungkin ini kaitan mungkin nanti akan kita sampaikan kalau yang tidak aktif nanti hanya mendapat nilai kelompok misalnya ya. Sedangkan kalau aktif nanti ada nilai individu yang di luar dari nilai kelompok. Mungkin dari kita kasih rating seperti itu kan harapannya semua akan aktif dengan dikasih semacam reward dan punishment. Kapan rencananya akan Bapak lakukan observasi yang tadi sudah Bapak rencanakan? Iya, sesuai dengan jadwal observasi yang mungkin nanti akan kita sepakati Bu ya. Iya. Mungkin hari apa, tanggal berapa kan? Kira-kira berapa dan kelas? Kira-kira tanggal berapa Pak? Sebetulnya kalau tanggal saya sih bisa menyesuaikan. Tapi kalau memang harus ditentukan bisa apakah minggu depan atau apa gitu Bu, jam berapa dan di kelas mana gitu ya. Nah, bisa Pak tadi tentukan saja dari sekarang. Oke, kalau ini kan berkaitan dengan materi di kelas 12 tuh ya, kelas 12 apa? 12 IPS kalau itu IPS ya, tapi sekarang kan sudah tidak ada jurusan. Di minggu depan, misalnya minggu depan kan tanggal hari Jumat minggu depan misalnya ya. Ini kan hari ini tanggal 4, 7 hari ke depan berarti tanggal 11 ya. Tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober. Di jam ke 34 di kelas 12 4
14. Oh, baik. Jadi tadi kan tujuan kita itu kan pertama kita mau melaksanakan praobservasi ya Pak ya. Ya. Kemudian itu tujuan besarnya. Kemudian tujuan dari percakapan kita itu salah satunya menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang sudah diobservasi, yaitu Bapak ingin mengatasi masalah keaktifan siswa. Kemudian Bapak juga setelah tujuan itu mengidentifikasi masalah keaktifan siswa dengan mengatasinya melalui rencana berkelompok, kemudian diberikan reward gitu ya. Salah satunya lagi waktu kita akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 jam ke-3 dan 4. Nah, iya. Kemudian apa kompetensi yang kira-kira Bapak ingin kembangkan ketika nanti diobservasi? Ya, sesuai Dari dengan diri Bapak sendiri gitu. Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan atau yang ingin Bapak lebih tingkatkan lagi ketika nanti diobservasi? ya. Kalau kompetensi berkaitan dengan pribadi saya sebagai guru, Ya. tentu yang ingin saya tingkatkan adalah dalam hal penguasaan materi yang jelas ya, penguasaan materi, dan juga nanti memilih strategi atau metode pembelajaran kira-kira mana yang nanti akan bisa berpengaruh terhadap baik kepada gurunya dan juga kepada siswa-siswanya. Itu sih. Iya. Sangat bagus sekali ya Pak. Ini ada beberapa lembar observasi yang mungkin bisa Bapak pelajari. Nanti disesuaikan saja dengan kinerja. Kemudian nanti setelah observasi kan kita ada pasca observasi. Iya. Nah, di kegiatan observasi itu nanti saya akan mencatat hal-hal yang ingin Bapak kembangkan itu, termasuk tujuan pembelajaran juga di instrumen ini, di form penilaian observasi. Nah, kira-kira untuk pasca observasinya Bapak mau kapan waktunya? Iya, lebih enaknya sih setelah kita observasi di kelas ya. Misalnya kita observasi kan nanti di jam ke-3-4 itu ya. Jadi setelah observasi di kelas, setelah itu kita mungkin langsung ketemu lagi untuk berdiskusi terkait observasi yang kita lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan ataupun nanti ada masukan-masukan dari Ibu untuk proses perbaikan saya ke depan. Oh ya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari hasil percakapan kita, kira-kira apa yang sudah Bapak peroleh? Gimana Ya. perasaan Bapak? Kalau setelah percakapan kita tadi ya, yang jelas saya menjadi lebih siap Bu ya dalam menghadapi observasi, lebih siap menghadapi observasi dan juga strategi, juga metode serta alat evaluasi ataupun juga LKPD ya, itu juga nanti akan saya persiapkan. Jadi yang jelas dengan observasi ini saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran, terutama dalam nanti kita observasi. Jadi yang saya tangkap dengan adanya praobservasi ini Bapak lebih siap gitu ya. Jadi seperti sudah setengah menyelesaikan masalah ya Pak ya. Kemudian LKPD dan alat evaluasi juga Bapak nanti akan berusaha mencari. Jadi pada intinya Bapak sudah mendapatkan hasil dari apa yang Bapak khawatirkan gitu kan. Yang menurut Bapak awalnya masalah ternyata sudah terselesaikan. Iya, Dan Bapak betul. sudah punya rencana ke depannya Betul. seperti apa, kemudian akan Bapak tunjukkan dengan tanggung jawab melalui pelaksanaan di waktu yang sudah kita tetapkan. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama, Nanti Ibu semoga Rita. berhasil observasinya. Dan Amin. ini tolong dipelajari beberapa instrumen dan beberapa isin yang mungkin harus dipelajari. Kebetulan saya ada tamu, nggak bisa lama-lama ya Iya, Pak. Ibu, makasih. Semoga bermanfaat kegiatan kita ini. Amin. Iya. Terima
kasih banyak Makasih Ibu. Pak